Selamat datang kembali di Calon Pengangguran yang membahas berita-berita aktual di seluruh dunia. Kali ini Sobat Pengangguran kita membahas kisi-kisi Rusia menyerang Ukraina. Tapi sebelum itu marilah bantu channel ini dengan cara subscribe and like, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kami semangat membuat berita terbaru. Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Kendati demikian, belum jelas apakah Rusia akan benar-benar menyerang Ukraina hingga memicu perang. Lokasi serangan tersebut belum jelas akan terjadi di mana. Namun satu yang pasti, Rusia telah menciptakan titik-titik tekanan di 3 sisi Ukraina. Ini di Crimea, bagian selatan Ukraina, di Ukraina Timur, sisi Rusia dari perbatasan kedua negara, dan di Belarusia, bagian utara Ukraina. Yang pertama, Ukraina Timur. Adanya tekanan oleh Rusia di Ukraina Timur dibuktikan oleh Direktur Senior di perusahaan Citra Satelit Maxar Stephenwoldt. Ia mengatakan sejumlah besar kendaraan, artileri self-propelled dan kendaraan pendukung lainnya milik Rusia telah berangkat dari arah timur laut Ukraina. Sementara itu, ada juga aktivitas militer yang meningkat di wilayah Oblast Kursk dan Belgorod, di mana kedua wilayah tersebut berbatasan dengan bagian timur laut Ukraina. Kami melihat gelombang besar kendaraan dan personil di Kursk, ujar ahli lacak gerakan militer Konrad Musika dikutip dari CNN Internasional, Minggu 13 Februari 2022. Yang kedua, Belarusia. Penumpukan pasukan juga terjadi di Belarusia, sebuah negara yang bersekutu erat dengan Rusia, yang dapat memberikan jalan lain ke Ukraina. Militer Rusia dan Belarusia juga telah memulai 10 hari latihan militer bersama sejak beberapa hari yang lalu. Diperkirakan total ada 30.000 pasukan tempur lengkap dengan jet dan rudal berkemampuan tinggi atas kerjasama ini. Pertahanan Rusia mengklaim tujuan dari latihan yang bernama Light Resolve 2022 itu untuk memukul mundur agresi eksternal. Beberapa orang khawatir peningkatan itu mengarah pada rencana Rusia untuk bergerak menuju Kiev dari utara. Meski begitu, jika Rusia ingin menggunakan wilayah Belarusia untuk masuk ke Ukraina bagian utara, maka Rusia harus terlebih dahulu bersusah payah melewati Pripyat Marshes, salah satu lahan basah terbesar di Eropa. Si perbatasan antara Belarusia dan Ukraina yakni sebuah medan yang padat, tergenang air, dan berhutan lebat yang membentang. Yang ketiga, Crimea. Satelit Maxar juga telah mengamati bahwa sudah terdapat lebih dari 550 tenda pasukan dan ratusan kendaraan Rusia yang telah tiba di utara ibu kota Crimea. Analis CSIS mengatakan pasukan Rusia dapat mencoba kudeta di Odessa, kota pelabuhan Ukraina di barat laut Crimea, dengan melayarkan kapal amfibinya langsung ke pelabuhan Odessa dan bergerak langsung ke kota. Atas hal ini, Angkatan Laut Ukraina berpendapat Rusia terus melakukan militerisasi wilayah Laut Hitam, mentransfer kapal pendarat tambahan untuk menekan Ukraina dan dunia. Pasukan Angkatan Laut Ukraina mengaku siap untuk mengembangkan skenario dan provokasi apapun untuk mempertahankan negara dari serangan lewat laut. Itulah tadi kisi-kisi Rusia untuk menyerang Ukraina. Bantu kami dalam membangun channel ini dengan mengklik subscribe and like, share ke teman-teman lainnya, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat berita tentang kami. Terima kasih.